Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya abang kakak, terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga materi-materi yang disampaikan hari ini nak bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada hari ini ada 4. Pertama, kita akan melihat apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kedua, kita akan melihat perubahan apa yang terjadi apabila ada perubahan suhu atau perubahan yang terjadi akibat dari perubahan suhu. Ketiga, bagaimana contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kita akan mengenal jenis-jenis alat musik gamelan. Oke, jelas ya bang kakak, itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Oke, coba simak video bergerak pada slide berikut. Nah, kira-kira kegiatan apakah itu? Iya benar, seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, kita akan melihat apakah perilaku yang dilakukan seorang anak ini bagus untuk lingkungan atau malah berdampak negatif. Nah, kita akan lihat. Baik, ternyata pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya bisa diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Coba kita lihat ya nak. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan alam. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan alam itu sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Ternyata ada beberapa perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Misalnya, merusak lingkungan alam di sekitarnya, membuang sampah ke sungai dan laut, sehingga dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Nah, itu dia dampak negatifnya ya nak. Kita sudah berbuat tidak adil terhadap lingkungan. Sehingga kita sendiri yang merasakan akibat dari ketidakadilan itu. Contohnya di sini kita buang sampah ke sungai. Jangan salahkan kalau misalnya hujan deras akan terjadi banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena aliran sungai yang tersumbat akibat sampah-sampah yang kita buang ke sungai. Jadi diusahakan kita hindari perilaku membuang sampah sembarangan ya nak. Oke. Baik, perubahan akibat perubahan suhu. Apakah maksudnya Miss? Kita akan lihat. Hari Senin kita sudah membahas tentang perbedaan suhu dengan panas dan pengertian suhu dengan panas. Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan suhu. Nah, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda, abang kakak. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian apa saja yang terjadi? Pertama, pemuaian panas. Pemuaian panas ini adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan.
Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Oke, abang kakak, silahkan kamu catat poin perubahan akibat perubahan suhu di buku catatan tematik. Karena ini biasanya sering keluar di ujian ya nak. Jadi silahkan kamu catat supaya bisa diulang-ulang di rumah. Jelas perbedaan antara pemuaian panas dan penyusutan panas ya nak. Itu adalah suatu kegiatan yang timbal balik. Kalau dia pemuaian panas itu lebar, luas atau volume suatu benda itu bisa bertambah panjang atau bertambah volumenya. Sementara kalau penyusutan itu sebaliknya, bisa mengurangi panjang, lebar atau luas serta volume dari suatu benda tersebut. Oke, contohnya bisa seperti logam, udara, dan air. Oke, jangan lupa catat poin ini di buku catatan. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja contohnya, Miss? Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Nah, biasanya para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa? Karena memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan, kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Maksudnya adalah kalau misalnya jendela kaca yang ada di rumah kita itu ukurannya tidak sama antara ukuran bingkai jendela dengan kaca ya nak. Selalu dikasih ruang sedikit lebih besar ukuran jendela dibanding kacanya. Kenapa? Supaya tidak terjadi pemuaian pada saat panas. Nah, kalau misalnya sama ukurannya, maka ketika terkena sinar matahari pecah atau jendela kaca bisa pecah. Gitu ya. Ini bisa kamu buktikan pada saat udara dingin, kamu geser kaca pada jendela. Itu terasa ada ruang kosong atau bunyi kaca yang digeser. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahwasanya jendela harus kita kasih ruang untuk pemuaian kaca. Kedua, ban sepeda atau mobil. Jika ban sepeda motor dan mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, jadi abang kakak, kalau misalnya di rumah ada mobil, ada kereta, ada sepeda motor, kita usahakan jangan terlalu padat udara yang dimasukkan atau angin yang dimasukkan. Kenapa? Karena pada saat kita mengendarai kendaraan tersebut dengan volume udara pada ban itu penuh atau padat, maka perasaan kita di dalam mobil itu tidak senyaman biasa. Atau tidak senyaman ketika udara di dalam ban sepeda atau ban mobil itu tidak terlalu padat. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan kecelakaan nak. Jadi hati-hati ya. Diusahakan jangan terlalu padat pada saat pengisian angin, baik itu pada sepeda motor, mobil ataupun kereta. Oke? Ataupun sepeda. Nah, itu dia. Yang kedua. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik. Nah, apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Nah, kenapa rupanya terjawab ya nak, kenapa kabel di jalan itu tidak ditarik tegang aja? Maksudnya kenapa harus dikendorkan? Karena para petugas listrik itu melakukan
sedikit pengenduran terhadap kabel supaya tidak terjadi penyusutan pada saat malam hari terhadap kabel. Oke, itu dia fungsinya. Jadi jelas ya nak, contoh-contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Apalagi contoh pemuaian dan penyusutan? Gelas kaca. Nah, pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituang air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, diusahakan jangan ya. Kalau misalnya gelas itu baru dicuci, kemudian abang kakak tuangkan air panas yang betul-betul baru mendidih, itu bisa menyebabkan gelas kaca pecah. Atau misalnya abang kakak tuangkan air yang terlalu panas ke gelas yang dingin yang baru keluar dari kulkas, abang kakak masukkan air panas, itu bisa pecah. Karena tidak seimbang antara kondisi benda dengan pemuaian panas yang diterima. Selanjutnya adalah sambungan rel kereta api. Nah, sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Itu dia fungsinya. Kenapa sambungan rel kereta api itu dibuat memiliki celah. Itu dia ya, supaya pada saat panas rel kereta api tidak melengkung. Ketiga adalah termometer. Masih ingatkah abang kakak termometer ini alat pengukur apa? Iya benar, alat pengukur suhu. Nah ini dia. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, ini salah satu contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari ya, nak. Nah, manakah tanda yang menunjukkan suhu tubuh kita? Nah, yang berwarna merah itu apabila kita ukurkan ke suhu tubuh kita, maka dia akan naik dan menunjukkan posisi derajat Celcius suhu tubuh kita. Nah, apabila kita lepaskan, maka dia akan kembali ke bawah atau ke 0. Itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat gamelan. Apa itu gamelan? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Ingat, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memiliki 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis ini memiliki jenis pelok dan slendro. Nah, beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa. Pada gamelan Jawa berikut ini adalah: yang pertama ada saron, yang kedua gong, dan yang ketiga bonang. Biasanya bonang dipukul ya nak, dipukul pakai alat pemukul. Kalau gong biasanya juga dipukul, kalau saron juga dipukul. Nah, sama-sama dipukul. Ya, ini dia beberapa jenis alat musik gamelan yang berasal dari Jawa. Silakan kamu catat poin ini di buku catatan, sudah 2 ya nak. Alat musik gamelan dan perubahan akibat perubahan suhu. Oke? Sudah 2. Nah, coba kamu lihat, ternyata alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Ingat ya.
Tangga nada pentatonis berjenis selendro biasanya lagu-lagunya bersemangat, riang, gembira, sementara kalau pelok itu hikmat dan tenang. Gitu dia ya nak. Coba kita dengarkan salah satu lagu dari Jawa Barat yang berjudul Cincang Keling. Hidupkan suara handphonenya abang kakak supaya bisa mendengarkan lagu Cincang Keling. Nah, itu dia ya nak. Lagu Cincang Keling dari Jawa Barat yang menggunakan alat musik gamelan, perpaduan nada pentatonis, salendro dan pelok. Itu dia ya. Oke, ternyata adapun yang kita pelajari materi-materi hari ini sudah dibahas di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Nah, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, yaitu dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya, yaitu ke atas besi panas itu. Nah, apa maksudnya, Miss? Maksudnya adalah bahwasanya benda-benda yang ada di sekitar kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menghasilkan energi panas, dan juga benda-benda tersebut bisa mengalami yang namanya penyusutan dan pemuaian. Apa contohnya? Logam yang dipanaskan mencair katanya. Kata mencair ini bisa kita ambil dari tuangkan ke atasnya. Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Tembaga itu kan pada saat dia dingin dia padat kan, ketika dipanaskan dia akan mencair. Nah, itu salah satu contoh dari pemuaian benda. Nah, itu dia ya.
Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari abang kakak sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tugas kita itu menjalankan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah itu dia ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan abang kakak tetap semangat belajar dari rumah dan tetap selalu bersyukur. Abang kakak, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu nak. Dan jangan lupa untuk anak-anak Miss yang perempuan, tetap tutup auratnya dengan memakai jilbab. Dan yang laki-laki tutup auratnya antara pusat dengan sampai lutut. Oke abang kakak, jangan lupa poin-poin yang Miss bilang catat pada video-video pada video pembelajaran kita hari ini, pada slide-slide yang sudah Miss sebutkan tadi, silahkan abang kakak catat di buku catatan. Oke? Karena itu penting dan bisa keluar di ujian. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.